Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat pembelajaran di e-learning. Pertama-tama kita buka internetnya, webnya, ya. Google Chrome boleh atau yang lainnya. Baru kita klikkan di sini, ya, e-learning. Ya, di sini karena saya mengajar di Mandua Parigi atau Mandua Parigi, maka saya akan buat di sini e-learning.manduaparigi.sch.id. Kemudian kita enter, ya. Kita tunggu beberapa saat sehingga muncul dashboard daripada e-learning. Ya. Ini adalah tampilan dashboard dari e-learning Mandua Parigi. Kemudian masukkan usernya, ya, usernya dan passwordnya. Kebetulan user dan password saya sudah tersimpan di sini, maka bisa langsung login. Jika teman-teman ingin login, maka bisa langsung menggunakan user sendiri dan menggunakan password sendiri. Kemudian kita login. Ini adalah tampilan, kita lewati aja ini, kita klik, kita lewati supaya langsung tampil dashboardnya. Nah, di sini ada forum madrasah, ada kelas online, ada kalender, ada komunikasi, ada notifikasi, ada logout, ya. Karena di sini kita akan membahas bagaimana cara membuat kelas online, maka kita klik pada kelas online ini, akan muncul di sini. Maka kita klik buat kelas online. Kita klik satu kali, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada kelas untuk, ya. Misalkan kita buat di sini kelas 12, ya. Terus rumbelnya saya ambil misalkan kelas 12 SOS 2, ya. Terus nama kelas di sini saya akan coba membuat kelas, kelasnya adalah belajar matematika, ya. Matematika, ya, belajar matematika. Deskripsinya kita buat misalkan mari belajar matematika sampai pintar. Ini hanya ini aja. Jadi teman-teman mau deskripsinya seperti apa silakan, tapi ini deskripsi hanya uji coba aja. Hanya untuk belajar. Mata pelajaran di sini kita ambil matematika. Agendanya di sini misalkan kalau mata pelajaran biasanya kan ada dalam satu minggu 2 jam, 3 jam, ya kan? Ini per semester kita gunakan per semester di sini. Jadi agendanya misalkan kalau dalam satu semester itu kita menggunakan berapa kali pertemuan, ya. Misalkan 4 kali atau satu semester, ya, misalkan 24 kali pertemuan dan sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan 1 kali aja pertemuan karena untuk uji coba, untuk belajar tentang e-learning itu seperti apa. Baru kita klik buat kelas. Ya. Berhasil. Nah, di sini ini kita sudah masuk di belajar matematika, ya. Nih. Berarti kita sudah masuk di kelas belajar matematika. Di bagian kiri sini banyak tombol-tombol atau ikon-ikon, ya. Ada forum madrasah, ya, terus dan yang lainnya. Nah, kita akan mulai dari standar kompetensi, ya. Kita buat dulu standar kompetensinya seperti apa. Nah, di sini kita tunggu sebentar.
jaringan internetnya agak lalot. Nah, di sini ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar. Kompetensi inti kita bisa buat di sini. Kita klik kompetensi intinya. Ya, di sini kebetulan saya sudah buat kompetensi inti. Kalau kalian mau buat silahkan. Jadi kita tinggal copy, Ctrl C, baru klik di sini Ctrl V. Ya, kita copy paste, itu kompetensi intinya. Terus nomor urutnya, nomor urut berapa kompetensi dasarnya. Misalkan kita buat kompetensi dasarnya nanti, kompetensi dasar yang kita buat adalah urutan yang pertama. Nah, kompetensi dasarnya di sini sudah saya buat juga. Ini kompetensi dasar. Kita copy, Ctrl C ya. Baru di sini Ctrl V. Sudah seperti ini. Setelah itu kita simpan. Ya, kita simpan. Terus untuk keterampilannya juga boleh kita edit juga keterampilannya. Ya, di sini saya sudah buat juga keterampilan. Ya, ini keterampilannya. Kita copy. Terus kita paste di sini. V. Oh maaf, yang ini tadi saya belum simpan. Jadi klik save ya ini. Klik save. Ya, sorry tadi belum saya save. Ya, ini juga sudah tersimpan ini, alhamdulillah. Terus nomor urutnya ini boleh kita gunakan nomor urut 1 juga boleh. Kompetensi dasarnya ya. Terus di sini ada sudah menggunakan yang ini ya. Sama boleh lah ya. Ctrl V. Ya, boleh sama. Nanti tinggal kita sendiri yang itu ya. Apa namanya? Keterampilannya. Mau membuat apa gitu kan. Baru kita klik simpan. Oke. Kalau sudah taruh di bawah berarti sudah tersimpan itu. Nah, ini tadi tentang KI dan KD atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Terus kita masuk di kriteria ketuntasan minimum ya. Nah, kriteria ketuntasan minimum. Nah, di sini ada kompleksitas. Kita lihat apa definisi kompleksitas. Sini ada saya buat. Kompleksitas adalah suatu indikator antar hubungan di dalam suatu proyek, program, atau portofolio yang memengaruhi cara bagaimana hubungan ini akan dikelola dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelola. Nah, itu kompleksitas. Di sini ada pilihannya, ada tinggi, ada sedang atau rendah. Kalau misalkan kita ini boleh kita gunakan sedang atau tinggi boleh. Kita tinggi. Nah, di sini ada interval predikatnya ya. Terus daya dukung karena kita menggunakan e-learning internet, maka di situ tinggal kita lihat daya dukungnya tinggi, sedang atau rendah. Kita misalkan kita ambil sedang aja. Sedang. Terus intake ya. Intake ini kemampuan siswa. Kemampuan siswa boleh kita gunakan tinggi atau sedang terserah. Kita misalkan kita gunakan tinggi. Nah, di sini daya dukungnya sedang ya, kompleksitasnya tinggi ya. Daya dukung sedang, intake-nya atau kemampuan siswanya tinggi, maka KKM-nya akan 67 ya. 67. Nih, ya. Oke. Ini tentang kriteria ketuntasan minimal. Nanti berarti KKM-nya adalah 67. Kita lanjut ke rencana pembelajaran. Ini. Jadi tadi sudah KI dan KD, terus kriteria ketuntasan minimum sudah, sekarang masuk di rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran di sini kita harus buat rencana pembelajaran. Kita klik rencana buat, kita klik akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada tanggal ya. Anggap kita buat tanggal sekarang ya. Tanggal 11 ini. Terus jam keberapa? Ya, anggap kita buat jam pertama lah ya. Terus pertemuan pertemuan 1 misalkan. Ya toh? Terus topiknya ya. Di sini bahasan materi ini. Bahasan materinya misalkan di sini karena kita belajar tentang matematika. Sama di sini apa namanya? Materi ya. Bahasan materinya, tunggu saya lupa materinya apa ya.
Tunggu materinya itu apa tadi? Tunggu, lupa saya. Apa ya materinya, lupa. Kaidah pencacahan, sorry. Kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan. Oke. Terus kompetensi inti kan sudah ada tadi, ya kan? Nah, anggap di sini di pengetahuan tadi kan. Boleh, terus kompetensi dasarnya. Nah, ini menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data. Nah, ini tujuannya, tujuan pembelajarannya boleh kita gunakan yang ini. Yang ini kita bisa gunakan Ctrl copy, Ctrl V, cuman kita tambah di sini siswa mampu, ya, mampu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan ini dan seterusnya. Terus metode atau optionnya, metode kita itu ya, metode pembelajaran kita maksudnya ya, kita gunakan diskusi sama tanya jawab aja ya, diskusi dan tanya jawab karena kita lewat e-learning ya. Terus media boleh di sini kita gunakan buku dan internet, buku boleh dalam atau modul ya, modul boleh, nih modul. Kegiatan pembelajaran ini boleh kita ketik di sini. Kegiatan pembelajarannya kita apa? Kegiatannya apa ya? Kegiatan pembelajarannya belajar melalui e-learning. Nah, terus penilaiannya ada, misalkan menggunakan penyelesaian kuis, misalkan kuis, soal esai dan soal pilihan ganda. Oke. Setelah itu kita simpan. Oke. Oh, ada yang ketinggalan. Pilih jam ya, sorry. Jam pertama, kalau kita pilih jam pertama ya, sorry. Jam ke-1 sampai jam kedua lah boleh, jam kedua. Karena di sini ada jam ke-1 sampai jam kedua. Setelah itu, setelah selesai kita simpan. Oke. Nah, selesai. Nah, setelah itu sekarang kita lihat bahan ajar. Nah, bahan ajar kita gunakan di sini bagian bahan ajar. Bagikan bahan ajar. Nah, di sini ada ambil dari kelas lain, ada upload dari komputer, kita gunakan upload dari komputer aja. Nah, pilih bahan ajar. Ya, kita gunakan, anggap kita gunakan ajar format MS. Di sini ada pilihannya. Ada MS Word, PDF, Excel, PowerPoint, video, link artikel, bahan ajar gambar, format JPEG. Saya menggunakan barcode aja ya. Nah, oke. Terus nama bahan ajarnya ringkasan materi kaidah pencacahan. Oke. Keterangan. Tentu di situ keterangannya
nama bahan ajar, ringkasan materi gitu aja ya. Ini aja. Di sini kita atau begini aja boleh. Ringkasan materi di sini. Nah, ringkasan materi kaidah pencacahan. Ya, itu untuk keterangannya. Atau kita gunakan di sini, buang aja ini. Nanti teman-teman yang punya pemikiran sendiri ya, materinya apa, ringkasan materi, terus di sini keterangannya ringkasan materi kaidah pencacahan. Share bahan ajar. Nah, di sini bahan ajar ini akan dibagikan untuk kelas. Nah, di sini saya buat di sini aja. Kita bisa membagi ke semua kelas. Di sini tinggal kita klik-klik aja gini ya. Tapi untuk sementara karena saya hanya belajar, maka saya hanya taruh di belajar matematika ini aja ya. Jadi saya klik di sini, belajar matematika. Nah, setelah itu kita simpan bahan ajar. Oh, sorry. Insya Allah yang ini belum. Change file yang tadi ya. Maaf. Nah, ini modulnya. Modul kita simpan, baru kita simpan bahan ajar. Sorry yang tadi lupa ya, yang ini belum kita ambil dari itu. Sorry, saya ulang ya, cara mengambil dari komputer. Ini cari di komputer kita, baru kita klik ini modulnya, kita open, baru kita setelah selesai kita simpan bahan ajar. Oke, kita tunggu beberapa saat ya. Ini loadingnya sementara berjalan 12%. Kita tunggu sampai 100% loadingnya ya. Oke, sudah 54%. Alhamdulillah. Kita tunggu sampai selesai ya. Oke. Sudah 100%. Nah, ada. Bahan ajar Anda selesai. Oke, ini bahan ajar kita. Bahan ajar kita sudah ada ya. Kita tinggal bagikan nanti. Dibagikan untuk siswa. Sekarang kita lihat data siswa tergabung. Ya. Oke, data siswa tergabung. Kita klik data siswa yang tergabung. Nah, menggabungkan siswa ya. Menggabungkan siswa yang akan itu. Nah, di sini masih kosong siswanya. Di sini kita klik undang siswa. Klik undang siswa. Nah, di sini ya, di sini kan hanya 10 orang. Kita tambah di sini, kita klik di penampilan 10 data ini, kita tambah menjadi anggaplah 50. Sehingga semua siswa terlihat. Jumlahnya ada 28 ya, ada 28. Baru kita gabungkan semua, jangan tutup, gabungkan semua. Jadi jangan diklik satu-satu. Lambat ya, gabungkan semua aja. Klik gabungkan semua. Klik sehingga kita oke. Nah, sudah memproses. Nah, ini telah tergabung semua. Jadi 28 orang sudah tergabung semua. Oke, kita tutup aja. Kita lari ke berikutnya. Kita tinggal lihat absensi kelas. Nah, ini kalau siswa misalkan sudah masuk satu orang, maka dia akan ini misalkan tanggal berapa dia masuk, maka akan di situ terlihat jam berapa ya, itu siswanya. Ini absen siswa ini. Absensi kelas belajar matematika. Terus kita lihat jurnal guru. Nah, jurnal guru ini digunakan jika ada siswa misalkan yang bermasalah. Salah satu contoh begini. Tambah kejadian ya. Waktu kejadian anggap hari ini ya. Tanggal 11 lah. Terus nama siswa tadi misalkan Adi Sabana ya. Kita ambil contoh Adi Sabana. Kejadiannya apa? Terlambat 25 menit. Nah, di sini sikapnya. Nah, sikapnya ada di pilihan, ada tanggung jawab, jujur, gotong royong, percaya diri, disiplin. Nah, sikapnya apa? Ya, tanggung jawab, jujur, gotong royong, percaya diri. Nah, di sini misalnya kita anggap jujur, ya, karena dia sudah berani masuk walaupun lambat. Nah, di sini positif negatifnya. Nah, positif atau negatif? Karena dia sudah jujur, pasti saya akan pilih positif. Ya. Tindak lanjutnya apa? Menghafal perkalian. Ini misal.
perkalian 1 sampai 10 sebelum duduk di kursinya. Oke, menghafal perkalian 1 sampai 10 sebelum duduk di kursinya. Simpan kejadian. Oke. Nah, jadi nanti adalah catatan ya, catatan. Terus berikutnya komputer basis tes atau CBT. Ini untuk ujian. Ya, kita buat ujian CBT. Nah, misal ini ujian ini ya, pilih ujian. Nah, ini kita gunakan untuk penilaian harian, penilaian akhir semester, kuis atau ujian lainnya. Misal kita penilaian harian ya, penilaian harian. Nah, di sini kita bisa pilih sini ada kompetensi dasar karena ada tadi ya. Sudah ada. Jadi kita tinggal kasih masuk aja. Nah, nama ujian CBT misalkan berarti menyelesaikan soal esai ya, esai menyelesaikan soal kaidah pencacahan. Nah, waktunya anggap 60 menit lah, enggak usah banyak-banyak ya. 60 menit ya. Terus tanggal mulai, anggaplah kita gunakan tanggal 11 ya. Tanggal atau bolehlah tanggal 12-nya, pertemuan berikutnya berarti ya. Terus jamnya anggap jam 9 ya. Terus batas akhirnya ya tanggal 12 itu. Tetapi jamnya karena di sini jam 9 mulainya karena kita gunakan 60 menit, berarti dia nanti berakhir jam 10. Nah, oke. Nah, terus setelah itu jangan disimpan, kita buat lagi. Kita buat dulu soal ujian. Buat soal ujian. Nah, kita nomor urut 1 enggak ya. Ini pilih soal. Pilihan ganda, salah atau benar, menjodohkan atau matching, short answer, saya gunakan esai. Contoh ya, teman-teman tinggal pilih aja. Nah, di sini ada banyak pilihan. Ada menggunakan Word ini ya. Ada menggunakan copy paste, kalau misalkan dari Word terus di copy paste boleh di sini. Terus atau bisa menggunakan link. Misalkan teman-teman punya link di internet, boleh kita menggunakan link atau kita menggunakan gambar ya. Nah, saya akan coba gunakan yang gambar ya. Nah, di sini gambar itu ada beberapa macam, ada link, ada upload. Saya gunakan upload ya. Terus kita cari ya, cari di komputer. Nah, di sini ada latihan soal 1, saya klik, baru saya open. Baru jangan lupa send it to the server. Nah, kita klik ini. Oke. Nah, kan muncul. Nah, baru kita klik oke. Maka ini adalah nomor 1 sudah muncul. Nah, setelah itu kita juga bisa menggunakan kalau misalkan kita sudah punya soal-soal di sini ya. Kita bisa gunakan bank soal yang dari bank soal madrasah yang sudah ada, terus impor soal dari tempat yang lain. Nah, karena sudah ada ini soalnya baru kita tambah soal. Bentar loading. Alhamdulillah. Tambah soal. Ini kalau misalkan kita mau menambah soal yang kedua. Ini tadi kan nomor 1 kan. Nomor 1 kan sudah ini. Tapi karena saya buat gambar, dia sudah dalam bentuk banyak itu, latihan materi, ada peluang ya. Hitung ada berapa soal itu, ada 4 ya. Karena saya dalam bentuk gambar langsung 1 kali. Jadi di situ boleh. Atau misalkan kita mau potong nomor 1, ini nomor 2 ini boleh ya. Nah, kalau misalkan kita mau buat yang nomor 2 boleh ini ya. Boleh kita hapus, enggak apa-apa, yang ini kita hapus saja. Yang nomor 2. Nah, baru kalau sudah selesai ya kita simpan dan tutup. Oke. Oke, ini sudah ada soalnya ini ya. Kita tinggal. Terus ini CBT. Sekarang penilaian pengetahuan kita lihat ya, penilaian pengetahuan. Nah, kalau misalkan nanti ada anak-anak
ya, ada anak yang sudah itu ya. Sini ada waktunya ini. Nanti akan itu apa namanya? Akan muncul di situ ada hasilnya. Si ini berapa gitu dia modelnya. Ya, gitu. Terus berikutnya penilaian keterampilan. Ya, penilaian keterampilan kita buat dulu ya. Sama kayak yang tadi membuat soal ya. Nih. Terus penilaian akhir semester ya. Ini penilaian akhir semester nanti ketika apa namanya? Pada akhir semester akan secara otomatis langsung masuk di sini nilai akhir semester nih. PAS ya. Terus nilai akhirnya muncul. Jadi ada nilai semesternya, ada nilai muncul. Terus di sini juga ada nilai rapornya, nah, ya kan? Ini nilai rapor. Di sini juga ada aktivitas siswa, tinggal dilihat ya. Kalau misalkan ada siswa yang masuk, ya itu akan tampil di sini. Karena di sini tidak ada siswa yang tampil ya. Terus ada juga kalender di sini. Kalender cuma menampilkan aja kalender sekarang tanggal berapa, gitu, kan? Pertemuan 1 menyelesaikan tanggalnya. Gitu. Oke, Oke, itu teman-teman cara membuat pembelajaran di e-learning ya, di e-learning itu cara membuat kelas online sampai mengisi kelas yang tadi. Nah, terus bagaimana nanti siswa tergabung ini ya? Karena di sini siswanya semuanya offline ya. Di sini siswanya semuanya offline ya atau tidak tergabung. Nanti ketika ada siswa yang masuk di situs e-learning man2pariki.sc.id terus diberikan id-nya apa usernya sama passwordnya masuk, terus dia akan lihat kelas online yang kita buat. Dia tinggal masuk di kelas itu. Ketika dia masuk maka dia akan statusnya menjadi online. Ya. Nah, misalkan ada yang macam-macam, misalkan kita bisa keluarkan dia. Misalkan si Adi Sabana ini kok macam-macam ini orangnya, kita keluarkan saja, tidak apa-apa. Itu hak paten apa hak dari guru itu sendiri. Oke. Oke, teman-teman, ini cara membuat kelas online ya. Cara membuat kelas online ya dari awal sampai akhir. Ya mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk memulai di e-learning man2pariki.sch.id. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.